Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, anggota Jemaat GKI Muara Karang. Kembali lagi kita berjumpa di dalam rangkaian Pualam pada saat ini. Saya sungguh bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian di penghujung tahun 2020 ini. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata menunggu atau menanti? Mungkin semua orang kita yang mendengarkan ini akan mengatakan bahwa menunggu atau menanti itu adalah aktivitas yang semakin lama semakin terasa menyebalkan. Mungkin kita bisa sepakat bahwa kita semua tidak suka menunggu atau menanti. Menunggu seorang yang terlambat, menunggu antrian di pintu tol, atau giliran jalan kita ketika kita ada di tengah kemacetan, menunggu kepastian dari seseorang, dan menunggu-menunggu lainnya. Semuanya itu menyebalkan. Apalagi kalau kita harus menanti, dan di saat yang sama kita ditekan oleh kebutuhan lain yang juga mendesak. Menunggu di sini menjadi terasa menyusahkan bagi kita. Namun perenungan firman Tuhan pada saat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa menanti atau menunggu itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Bahkan, menanti adalah tindakan yang harus dengan sungguh kita lakukan sebagai seorang beriman. Apalagi bagi kita di masa pandemi seperti saat ini. Kita butuh menanti, kita butuh menunggu. Dengan menanti atau menunggu, kita menganggap bahwa sesuatu yang akan datang itu sungguh-sungguh berarti bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini gereja secara liturgis merayakan masa Advent. Di dalam masa Advent, umat Kristen menghayati penantian dan persiapan akan kedatangan Kristus. Baik di dalam peristiwa Natal yang sudah lalu, maupun dalam kedatangannya di masa depan, untuk menggenapi dan membarui seluruh ciptaan. Bahkan sekarang kita menemukan bahwa menanti atau menunggu itu merupakan sebuah penghayatan iman Kristen. Iman Kristen amat akrab dengan penantian. Begitu banyak teks Alkitab yang mempersaksikan tentang penantian ini. Di dalam Mazmur 27 misalnya, Daud kita temukan menyerukan keyakinannya pada Tuhan. Meski perasaan takut dan tertekan menyelimutinya, Daud tetap berpegang teguh pada Tuhan. Pada Mazmur 27 ayat 14, Daud berpesan kepada pembaca Mazmur ini, katanya demikian, "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan." Daud dengan segala pengalaman imannya bersaksi supaya kita yang membaca Mazmur ini menantikan Tuhan. Kesaksian Daud dalam Mazmur ini adalah bukti bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja. Artinya menantikan Tuhan bukanlah seruan omong kosong belaka. Tuhan tidak diam terhadap kesulitan yang dialami oleh Daud. Tuhan pun tidak diam terhadap kesulitan orang-orang yang menantikannya. Daud memanggil setiap orang yang membaca Mazmur ini untuk menguatkan dan meneguhkan diri di dalam menantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang diserukan oleh Daud sesungguhnya senada dengan spirit Advent, yaitu spirit menanti di dalam keseharian. Dengan menghayati Advent, kita sesungguhnya sedang menantikan Kristus di dalam hati setiap pribadi. Kita menantikan Kristus di dalam setiap waktu kehidupan kita. Dan ketahuilah, Kristus sungguh datang kepada setiap pribadi kita. Kristus sungguh datang kepada kita semua. Namun hanya mereka yang menantilah yang menemukan Kristus yang tersembunyi di dalam kehidupan setiap hari. Begitulah spirit Advent dalam hidup setiap hari. Kristus yang senantiasa datang, kita yang senantiasa menanti. Spirit Advent ini juga mengkritik setiap kita yang merayakan kedatangan Kristus namun tidak pernah menantikannya. Kita yang terlalu fokus pada hingar-bingar Natal yang kini terasa semakin sekuler, namun tidak pernah menyadari mengapa kedatangan Kristus sungguh berarti bagi dunia ini.
Bagaimana mungkin sukacita kedatangan Kristus itu dapat kita rasakan kalau kita tidak pernah menantinya dengan sungguh? Natal sesungguhnya tidak genap tanpa menghayati Advent. Perenungan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mau mengajak kita untuk belajar menunggu, belajar menanti. Menanti mungkin tetap terasa menyebalkan bagi kita, termasuk menantikan Tuhan yang mungkin tak kunjung datang di dalam kehidupan kita secara pribadi. Namun marilah kita belajar dari Daud untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita dalam menantikan Tuhan. Mari kita juga belajar menantikan Tuhan lewat masa Advent ini. Dan izinkan saya memberikan sebuah saran bagi kita. Kiranya Natal yang nanti akan kita rayakan tidak meredupkan spirit Advent kita. Jangan lupa untuk tetap menantikan Tuhan saat kita merayakan kedatangannya. Mengapa demikian? Mengapa kita jangan sampai lupa untuk tetap menantikan Tuhan di saat kita merayakan Tuhan yang datang? Karena Kristus datang secara tersembunyi lewat momen dan peristiwa hidup orang-orang yang menantikannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat menghidupi spirit penantian. Percayalah, Tuhan beserta.